Sempat memberikan harapan di laga perdana melawan Cina, dengan satu lesakan gol, timnas U17 akhirnya harus menerima kenyataan pahit di laga kedua. Menghadapi Qatar, Garuda Muda tumbang 2-0. Kekalahan ini bukan sekedar soal 3 poin yang hilang, tapi juga mengubah peta persaingan grup. Posisi Indonesia turun dan jalan menuju fase gugur sekaligus tiket Piala Dunia U17 kini semakin terjal. Di tengah situasi itu, hari ini timnas asuhan Kurniawan Dwi Yulianto akan menghadapi ujian paling berat di grup. Jepang, tim yang sudah lama dikenal sebagai kekuatan utama sepak bola Asia Muda, bukan hanya unggulan, tapi juga konsisten menunjukkan dominasi dari satu turnamen ke turnamen lainnya. Dalam sepak bola ada satu kalimat yang sering jadi pegangan. Di sepak bola, segalanya mungkin terjadi. Tapi pertanyaannya, apakah itu masih relevan ketika yang dihadapi adalah Jepang, tim yang bukan hanya kuat secara individu, tapi juga rapi secara sistem, disiplin tanpa bola, dan sangat cepat saat transisi. Mereka jauh lebih sabar dalam membangun serangan, tidak terburu-buru, tidak mudah panik, dan yang paling berbahaya, mereka hampir tidak pernah memberikan ruang kosong. Sedikit saja lawan kehilangan fokus, Jepang langsung menghukum, cepat, efektif, dan seringkali mematikan. Dan inilah yang membuat laga malam ini terasa berbeda dibanding 2 pertandingan sebelumnya. Karena saat menghadapi Cina, Indonesia masih bisa menemukan celah lewat serangan balik, bermain lebih menunggu, bertahan rapat, lalu memanfaatkan kelengahan lawan. Pola itu berjalan dan Indonesia sempat meraih kemenangan penting. Namun, menghadapi Jepang, skenario itu belum tentu bisa diulang. Jepang bukan tim yang mudah kehilangan bentuk permainan. Mereka tidak hanya menyerang, tapi juga langsung menutup ruang setelah kehilangan bola. Jadi, ruang untuk counter attack akan jauh lebih terbatas. Sayangnya, modal Indonesia menuju laga ini juga tidak sedang ideal. Kekalahan menghadapi Qatar pada partai kedua memberikan dampak besar bagi mental anak asuh Kurniawan Dwi Yulianto. Bukan hanya soal skor 2-0, tapi juga bagaimana permainan Indonesia terlihat kehilangan arah saat ditekan lawan. Transisi yang lambat, jarak antar lini yang terlalu renggang, serta penyelesaian akhir yang kembali tidak efektif membuat Indonesia kesulitan berkembang di laga tersebut. Dampaknya langsung terasa, kepercayaan diri yang sempat tumbuh di laga pertama perlahan menurun. Situasi itu akhirnya membuat Indonesia turun ke peringkat 3 klasemen sementara. Dari yang sempat punya peluang terbuka, kini posisi mereka benar-benar di ujung tanduk. Dan sekarang semua mengarah ke satu laga penentuan. Jepang U17 bukan hanya lawan terakhir di fase grup, tapi juga penentu nasib Indonesia. Apakah masih bisa menjaga asa, atau justru harus mengakhiri perjalanan lebih cepat dari yang diharapkan? Karena malam ini bukan hanya soal 3 poin, ini tentang bertahan hidup di turnamen atau pulang lebih cepat.